Jumpa lagi di Nonton Film bareng Bron. Apa kabar sahabat semua penonton setia channel ini dimanapun kalian berada? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Di episode kali ini sebuah film bergenre misteri spesial untuk menemani aktivitas kalian semua yang berjudul Boy Missing. Bercerita tentang kasus penipuan kepada seorang lawyer terkenal dari kehidupan masa lalunya, yang membuat polisi tidak bisa memahami apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana mereka melakukannya. Langsung aja kita mulai alur cerita film kali ini. Di awal kisah, seorang laki-laki menemukan anak kecil berjalan di tengah jalan dengan luka di kepalanya. Lalu Shin berpindah ke rumah sakit. Seorang inspektur mendatanginya. Diketahui bahwa dia ditemukan di jalan saat jam sekolah dan anak ini tidak mau berbicara dengan siapapun. Dokter menjelaskan bahwa tidak ada patah tulang dan bekas luka siksaan di tubuh anak ini. Apapun yang dia alami membuatnya takut hingga tidak mau berbicara. Pria ini bernama Requina. Dia adalah pemimpin kepolisian dan pria ini adalah Kareno. Requina mencoba mengajak ngobrol anak ini, namun terlihat dia tidak merespon sama sekali. Karena memberitahu bahwa dia sedang melacak dari mana asal anak ini dan di mana dia bersekolah. Lalu Shin berpindah di sebuah sekolahan. Seorang kepala sekolah memberitahu bahwa anak ini bernama Victor dan dia merupakan murid di sini. Namun diketahui bahwa dia sakit beberapa hari terakhir dan hingga saat ini dia belum datang ke sekolah. Di sebuah tempat persidangan, seorang pria bernama Ignacio terbebas dari tuduhan penggelapan dana publik dan pencucian uang karena kurangnya bukti yang menyatakan dia bersalah. Perempuan ini adalah Patricia. Dia ditemui banyak wartawan yang menanyakan bagaimana Ignacio bisa terbebas dari tuduhan. Dia menegaskan bahwa tidak ada bukti kuat yang merujuk pada kasus Ignacio dan dia dinyatakan bebas oleh hakim. Di mobil terlihat bahwa Ignacio memberikan sebuah kertas yang berhubungan dengan perjanjian mereka karena Ignacio bebas dari tuduhan atas bantuan Patricia. Belum diketahui pasti apa yang diberikan Ignacio kepadanya atas keberhasilannya tersebut. Patricia menuju sebuah bank. Dia menyimpan berkas milik Ignacio di dalam brankas. Tak lama dia mendapat telepon dari kepolisian dan memberitahunya bahwa anaknya ada di rumah sakit dan memintanya untuk datang. Diketahui bahwa Patricia adalah ibu dari Victor. Patricia menjelaskan ke Requina bahwa dia mengantar anaknya hingga gerbang sekolah seperti biasanya. Namun dia tidak melihat Victor masuk ke dalam. Dia langsung pergi karena ada urusan di pengadilan. Diketahui bahwa Victor juga tidak memiliki masalah di sekolahnya. Kareno memberitahu bahwa Victor sedang tidur saat ini. Namun mereka belum mendengarnya berbicara sama sekali. Patricia menjelaskan bahwa Victor bisa bicara, namun dia malu dan dia terlahir dengan gangguan pendengaran. Polisi juga tidak melihat alat bantu dengar di telinga Victor. Patricia menghampiri anaknya dan menyapanya. Terlihat Victor tersenyum. Ibunya menanyakan apa yang terjadi dengannya dan siapa yang melakukan ini. Namun Victor tidak bisa menceritakan pada ibunya. Dia hanya ingin pulang. Requina membawa Patricia dan Victor ke kantor polisi untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Polisi mencoba bertanya dengan Victor tentang apa yang terjadi padanya. Victor memberitahu bahwa seseorang pria mendekatinya di gerbang sekolah. Dia berpakaian seperti tukang kebun. Lalu Victor tidak ingat apapun karena dia pingsan dan luka di kepalanya karena pria ini memukulnya. Victor tidak begitu ingat dengan wajah pria ini. Lalu dia tersadar di sebuah tempat yang gelap. Dia dikurung di bagasi mobil dan dibawa ke sebuah rumah kosong. Victor melarikan diri dari sebuah jendela di rumah tersebut. Requina menjelaskan ke Patricia bahwa anaknya adalah target penculikan yang sangat sempurna karena diketahui bahwa Patricia sedang populer saat ini. Dia menanyakan apakah Patricia memiliki musuh atau orang yang mencurigakan di sekitar rumahnya. Patricia menegaskan bahwa dia tidak memiliki musuh sama sekali dan tidak ada yang mencurigakan baginya belakangan ini.
Di sisi lain, Victor memberitahu polisi sketsa wajah orang yang menculiknya. Polisi menemukan kecocokan di sketsa wajah dengan seorang pria yang bernama Carlos. Dia pernah dituduh atas kasus pencurian, penyerangan, dan pengerusakan. Dia dipenjara 3 tahun yang lalu, dan setelah itu dia bersih. Di sebuah rumah, Carlos membersihkan luka di tangannya. Seorang perempuan bernama Raquel, dia adalah istri Carlos. Diketahui bahwa Raquel sedang hamil tua, lalu dia membantu Carlos mengobati lukanya. Carlos menceritakan bahwa dia sedang interview kerja, lalu tak lama polisi mendatanginya. Carreno meminta Carlos untuk ikut dengannya ke kantor polisi. Dia akan memberitahukan apa yang terjadi di sana. Requena menginterogasi Carlos. Dia tidak mengaku bahwa dia menculik seorang anak. Dia bilang bahwa dia di rumah seharian bersama istrinya. Di sisi lain, Carreno menginterogasi Raquel. Dia menanyakan di mana suaminya pagi ini. Istrinya menjelaskan bahwa dia di rumah saja seharian ini. Setelah dia pulang kerja malam, dia dan suaminya makan bersama di rumah. Dia tidak kemana-mana hari ini. Istrinya mengetahui bahwa Carlos terlibat sesuatu, namun dia menyembunyikannya. Raquel diberitahu polisi bahwa seorang anak kecil bernama Victor memberitahu polisi bahwa Carlos telah menculiknya. Namun Carlos tidak mengaku ke istrinya. Carlos tidak bisa menjelaskan ke Raquel. Dia hanya butuh pengacara saat ini. Di rumah terlihat Victor tidak mau makan. Victor memberitahu ibunya bahwa besok dia tidak mau berangkat ke sekolah. Dia menjelaskan bahwa dirinya sangat lelah. Patricia mengizinkannya, namun hanya besok. Lusa, Victor harus bersekolah lagi. Tak lama Patricia mendapat telepon dari seorang perempuan yang merupakan ibu dari teman Victor di sekolah. Dia bilang bahwa Daniel temannya sangat ingin menghibur Victor. Dia meminta izin untuk berkunjung ke rumahnya. Namun saat Patricia mencoba bertanya ke Victor, Victor menolaknya dan dia mematikan telepon tersebut. Keesokan harinya, Requena mendatangi sekolah Victor dan melakukan penjagaan di sekitar sekolah. Mereka juga menggunakan anjing pelacak untuk mencari petunjuk di area sekolahan. Polisi menemukan alat bantu dengar milik Victor di sebuah taman. Carreno memberitahu Requena bahwa dia sedang melakukan pemeriksaan di rumah Carlos. Namun mereka tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Di rumah Patricia mendapati berita bahwa Carlos dibebaskan oleh polisi karena kurang adanya bukti yang kuat bahwa dialah yang melakukan penculikan Victor. Carlos ditelepon oleh seorang pria. Dia meminta Carlos untuk membereskannya. Dia membuka ventilasi dan mengambil beberapa ikat uang dari dalamnya. Keesokan harinya, Patricia mengajak Victor untuk belanja. Terlihat sebuah mobil mengikutinya dari belakang. Patricia menyadari bahwa dirinya dibuntuti oleh seseorang. Dan ternyata Carlos membuntutinya. Lalu Patricia menelpon polisi. Di kantor polisi, pengacara Carlos memberinya saran untuknya agar polisi tidak mencurigainya lagi. Saat diinterogasi, Carlos menyangkal semua pernyataan polisi. Di sisi lain, Patricia menegaskan ke Requena bahwa anaknya saat ini dalam bahaya. Namun Requena tidak bisa menangkap orang ini karena mereka tidak memiliki bukti yang kuat. Di rumah, Patricia memberitahu Victor bahwa dia aman saat ini. Polisi akan mengawasinya di sekolahan dan di rumah. Ibunya juga sudah memasang alarm tanda bahaya di rumah ini. Malam hari, Victor terbangun dari tidurnya. Dia menuju dapur untuk minum. Dia melihat bayangan seseorang dan berteriak. Patricia menghampirinya dan mendapati seseorang berlari meninggalkan rumah tersebut. Carlos pulang ke rumah secara diam-diam agar istrinya tidak tahu. Namun istrinya menunggunya di ruang tamu. Dia merasa suaminya menyembunyikan banyak hal akhir-akhir ini. Namun Carlos tidak menceritakan apa-apa kepada Raquel. Dia hanya meminta Raquel untuk percaya padanya. Raquel menemukan uang sebanyak 20.000 euro dan menanyakan ke Carlos dari mana dia mendapatkan uang sebanyak itu. Raquel mengancam jika Carlos tidak mau bercerita, maka dia akan pergi dari rumah ini. Di sebuah tempat, Patricia menemui seorang pria bernama Raul.
Dia meminta Raul untuk membantunya menemukan seseorang yang mencoba menculik Victor. Raul menanyakan siapa Victor. Lalu Patricia menjelaskan bahwa Victor adalah anaknya dan anak Raul. Diketahui bahwa Patricia memiliki hubungan dengan Victor di masa lalu, hingga pada suatu hari Patricia meninggalkan Raul tanpa alasan yang jelas. Raul baru mengetahui bahwa dia memiliki anak dengan Patricia setelah 10 tahun mereka tidak pernah bertemu. Patricia menunjukkan foto Victor. Dia juga bilang bahwa dia tidak mempercayai polisi karena orang yang mencoba menculik anaknya masih bebas dan polisi tidak bisa berbuat apa-apa. Patricia hanya ingin orang yang berusaha menculik anaknya merasa jera dan tidak mengganggu kehidupan Victor lagi. Di sebuah tempat, Requena menemui Raquel di tempatnya bekerja. Raquel selalu menutupi kebenaran tentang Carlos. Dia selalu menjawab bahwa Carlos selalu bersamanya di rumah melakukan aktivitas bersama. Namun Requena tidak percaya dengan apa yang dibicarakan Raquel. Requena menegaskan Raquel bahwa kesaksian palsu dapat dihukum penjara selama 2 tahun karena menutupi kebenaran yang dia tahu. Raquel jujur kepada polisi bahwa saat penculikan Carlos tidak ada di rumah, namun dia bilang bahwa dia tidak melakukan apa-apa dengan anak itu. Namun Carlos bilang bahwa dia sedang melakukan taruhan. Dia mendapatkan uang banyak dari taruhan tersebut. Dan Carlos bilang bahwa pengelola tempat taruhan sangat berbahaya dan akan berbahaya baginya jika polisi mengetahuinya. Maka dari itu Carlos berbohong. Dan dia bilang bahwa anak itu menempatkan Carlos dalam bahaya. Requena mengundang Patricia. Dia memberitahu bahwa dia menemukan kemajuan untuk kasus ini. Dia mendapati bahwa istrinya sudah mengaku bahwa saat penculikan Carlos tidak ada di rumah. Dia sedang melakukan taruhan adu anjing. Polisi sudah menyelidiki CCTV dan menemukan CCTV Carlos di tempat itu. Dan Requena menyimpulkan bahwa dia tidak mungkin ada di 2 tempat yang berbeda secara bersamaan. Requena menegaskan bahwa Victor salah dalam mengenali orang yang menculiknya. Requena menanyai Victor untuk kedua kalinya dan memintanya untuk menunjukkan foto siapa yang menculiknya. Lalu Victor menunjuk foto satu pria, namun bukan Charles. Wajahnya hampir mirip. Namun Requena menjelaskan bahwa pria ini dipenjara 1 bulan lalu dan dia bunuh diri di dalam selnya. Lalu Victor memberitahu bahwa sebenarnya tidak ada yang menculiknya. Dia hanya mengarang cerita itu. Patricia yang mengetahui hal ini lalu menghubungi Raul untuk menghentikan rencananya karena ada perubahan informasi. Patricia mencoba bertanya ke Victor apa yang sebenarnya terjadi, kenapa dia berbohong. Lalu scene pindah di suatu tempat. Carlos datang ke sebuah tempat untuk mengikuti taruhan adu anjing. Lalu seorang pria mendekatinya dan bilang bahwa hari ini adalah hari terakhirnya untuk datang ke tempat ini. Dia tidak boleh datang ke sini lagi ke depannya. Hari apesnya datang. Saat itu Carlos kalah taruhan. Saat di kamar mandi, terlihat 2 orang pria mendekati Carlos. Dia berkelahi dengan 2 pria ini. Victor menjelaskan ke ibunya bahwa dia tidak mau berbicara ke polisi. Raul menelpon Patricia dan memberitahunya bahwa anak buahnya sudah beres mengurus Carlos. Namun Patricia memintanya untuk tidak melanjutkannya karena Victor salah menyebutkan siapa orang yang menculiknya. Patricia memberi penjelasan ke Requena bahwa Victor mengaku dia dipukuli oleh temannya. Sebelum itu, dia pernah pura-pura sakit agar tidak masuk sekolah. Namun Patricia melarangnya dan membujuknya agar tetap masuk sekolah. Dia tidak tahu kalau Victor tidak ingin sekolah karena dia selalu dibully oleh teman-temannya. Hari itu, teman-temannya memukulinya, lalu dia kabur hingga tidak terasa sudah jauh dari sekolahan. Dan setelah apa yang terjadi, dia takut mengatakan apa yang sebenarnya. Lalu dia mengarang cerita. Patricia menjelaskan bahwa Victor adalah anak yang jeli. Anak-anak yang menekannya takut jika Victor mengatakan yang sebenarnya terjadi. Mereka bahkan datang ke rumahnya malam itu dan mengancam Victor agar dia tidak memberitahukan semuanya.
Keesokan harinya polisi mendatangi sekolah dan membawa Daniel beserta ibunya ke kantor polisi. Patricia mendapat telepon dari anak buah Raul dan memberitahunya bahwa target sudah terbunuh. Mereka hanya memberi pelajaran untuknya, namun dia melawan dan melukai mereka berdua. Lalu mereka terpaksa membunuh Carlos. Lalu mereka bilang bahwa mereka tidak ada hubungannya dengan Raul. Mereka akan mengurus mayat Carlos, namun Patricia harus membayar mereka. Patricia tidak mau membayarnya karena bukan itu kesepakatannya. Lalu Patricia menemui Raul. Raul menjelaskan bahwa mereka sekarang adalah tanggung jawab Patricia. Raul juga menegaskan bahwa dia tidak mau lagi berhubungan dengan Patricia. Terlihat Patricia mengemasi barangnya dan memindahkan Victor ke tempat lain yang lebih aman. Di kantor polisi, Requena akan menutup kasus Victor karena semua sudah beres. Namun tak lama Raquel datang dan ingin bertemu dengan Requena. Dia memberitahu bahwa Carlos tidak kembali dari kemarin malam. Dia pergi naik mobil namun tidak memberitahunya pergi kemana. Requena juga menjelaskan ke Raquel bahwa dia sudah tidak terlibat dengan kasus Victor. Kasusnya sudah ditutup. Raquel meminta polisi untuk membantunya mencari Carlos. Lalu polisi menuju tempat taruhan Carlos. Mereka mendapati rekaman CCTV dan melihat Carlos masuk ke tempat ini, namun tidak pernah keluar lagi. Mereka juga menemukan sidik jari Carlos ada di mana-mana dan 2 orang lainnya. Mereka menyimpulkan Carlos bertengkar dengan 2 pria ini dan tewas, namun mayatnya tidak ditemukan di tempat ini. Polisi menemukan barang bukti milik pelaku dan berhasil mendapatkan data diri pelaku. Requena mendapat informasi bahwa 2 orang ini sangat berbahaya. Dia adalah Samuel dan Hector. Polisi melacak beberapa hari sebelum kejadian. Diketahui mereka berhubungan dengan seorang pria bernama Raul. Saat ini dia bekerja di pelabuhan dan dia dinyatakan bebas dari penjara 10 tahun lalu atas tuduhan pemerasan. Dan polisi mendapat informasi bahwa pengacara yang membebaskannya adalah Patricia. Diketahui beberapa hari yang lalu Patricia juga berhubungan dengan Raul. Tak lama terlihat polisi mendatangi Raul. Requena menanyakan beberapa hal tentang 2 temannya, yaitu Hector dan Samuel. Lalu dia juga menanyakan tentang hubungannya dengan Patricia. Raul meminta waktu beberapa menit untuk membatalkan rapatnya. Namun terlihat Raul melarikan diri. Polisi yang melihatnya mengejar Raul. Namun karena dia hafal tempat ini, dia berhasil melarikan diri dari kejaran polisi. Di sisi lain, Patricia bersiap-siap untuk pergi meninggalkan kantor. Pembantunya memberi kabar ke Patricia bahwa dia sudah sampai ke tempat tujuan. Patricia memintanya untuk tidak menyebut nama Victor di sana dan melarangnya pergi keluar bersamanya. Terlihat dari kejauhan seseorang mengawasi mereka. Patricia mendapat sebuah paket yang berisi jari milik Carlos yang membuatnya ketakutan. Saat dia akan pergi, polisi sudah menunggunya di basement dan dia meminta Patricia untuk ikut bersamanya. Patricia dibawa ke TKP tempat Carlos menghilang. Requena menjelaskan bahwa Carlos menghilang dan ini semua terjadi sebelum Victor mengarang semua ceritanya. Dan polisi sudah melakukan penyelidikan bahwa semua ini berhubungan dengan Patricia. Polisi hanya menegaskan ke Patricia bahwa dia akan menemukan Carlos dan hanya butuh waktu untuk tahu apa yang sebenarnya terjadi. Patricia dipulangkan ke rumah oleh polisi karena belum adanya cukup bukti. Lalu dia menyembunyikan jari milik Carlos yang dikirim untuknya. Patricia mendatangi bank dan membuka semua dokumen yang dia simpan. Dia merencanakan sesuatu. Dia menghubungi hakim dan memberinya foto dirinya bersama Ignacio waktu lalu. Patricia menegaskan bahwa Ignacio membeli kebebasannya dengan bekerja sama dengan hakim. Dia tidak tahu dari mana foto-foto ini berasal. Namun Patricia ingin minta bantuan dari hakim karena orang yang anaknya bilang telah menculiknya telah hilang dan akan berbahaya baginya jika polisi menemukannya. Namun hakim tidak bisa membantunya kali ini. Patricia harus minta bantuan orang lain. Namun Patricia mengancam hakim akan membeberkan rahasianya jika dia tidak membantu. Lalu hakim bersedia membantu untuk mencari tahu apa yang polisi tahu.
Di parkiran, dia ditemui Raul. Dia bilang bahwa polisi menemuinya kemarin dan dia tahu semuanya. Raul marah karena Patricia sudah menghancurkan hidupnya dan melibatkannya ke dalam masalahnya. Raul mengancam Patricia agar menghilangkan jejak Raul. Raul membawa Patricia ke sebuah tempat. Dia menjelaskan bahwa Hector dan Samuel memantau Patricia. Dia juga melihat pembantu Victor di laptop. Mereka mengetahui di mana Victor bersembunyi dan mereka menginginkan bayaran. Patricia mendatangi sebuah tempat dan menjual semua aset miliknya. Pria yang Patricia temui menelpon Requina dan memberitahunya bahwa Patricia meminta 6 juta euro untuk penjualan semua asetnya. Malam harinya, hakim menelpon Patricia dan memberitahu bahwa polisi mengetahuinya dan besok akan menyergap Patricia saat menyerahkan uang tebusannya. Keesokan harinya, Patricia menelpon asistennya di kantor. Dia memintanya untuk pergi dari kantor sekarang juga. Patricia pergi meninggalkan rumah. Di sisi lain, Requina dan polisi bersiap untuk menyergap Patricia. Patricia mendatangi bank untuk mengambil uang. Pria ini memasang GPS ke dalam uang yang akan diambil oleh Patricia. Patricia mengambil uangnya dan meninggalkan tempat tersebut. Namun Patricia pergi ke toilet untuk sementara waktu. Polisi yang mengawasinya tidak melihat Patricia keluar dari toilet. Lalu polisi perempuan mengecek kamar mandi memastikan Patricia. Namun dia tidak menemukan Patricia di dalamnya. GPS juga menunjukkan bahwa dia masih ada di sana. Terlihat Patricia keluar dengan rambut dan penampilan berbeda. Dia juga membuang GPS yang ada di dalam uang yang dipasang pihak polisi. Namun tak lama polisi mendapat laporan dari petugas patroli. Mereka melihat Patricia di suatu tempat dengan koper. Hector dan Samuel mengambil uang yang ada di dalam mobil tak lama setelah Patricia pergi dari tempat ini. Di belakang terlihat bahwa polisi mengikuti Patricia. Patricia menelpon Hector. Dia memberi informasi bahwa dia sudah mendapatkan uangnya. Lalu Hector juga menyuruh Patricia untuk menyingkirkan mayat yang ada di belakangnya. Patricia kaget mendapati hal itu. Dia melihat mayat di jok belakang mobilnya. Patricia mengikuti rute GPS yang ada di mobil tersebut. Dia menuju tempat Victor disembunyikan. Di sisi lain, kedua orang ini menyogok petugas bandara untuk membuatkannya paspor baru dan bersiap untuk meninggalkan tempat ini. Patricia sampai di rumah tua bekas di atas bukit. Dia menemukan Victor di sebuah ruangan. Victor juga memberitahunya bahwa mereka memukul pengasuhnya. Lalu Victor memberi sebuah karya tangan. Dia bilang bahwa mereka menitipkan ini untuk Patricia. Patricia yang mendapati hal ini, dia menyadari satu hal. Di sisi lain, Samuel dan Hector masuk ke sebuah pesawat pribadi dan mereka bertemu Raul. Dan ternyata mereka bekerja di bawah perintah Raul. Terlihat istri dan anak Raul juga ikut pergi bersama mereka. Patricia menyadari bahwa semua ini adalah ulah Raul. Tak lama polisi mendatangi rumah ini dan menyergap Patricia. Polisi menemukan koper berisi uang yang dibawa Patricia sudah kosong. Requina meminta Patricia untuk menjelaskan ini semua. Lalu Patricia meminta polisi membuka mobilnya. Di dalam ada mayat Carlos. Saat polisi membuka kap mobil, mereka hanya menemukan sebuah manekin. Tidak ada mayat di dalam mobil tersebut. Patricia menyadari bahwa dia ditipu habis-habisan oleh Raul. Tak lama, suara telepon berbunyi dari dalam sebuah truk tua. Polisi membuka pintu truk dan menemukan Carlos yang ternyata masih hidup. Patricia menyadari bahwa Carlos telah mempermainkannya. Dan ending dari film ini sangat-sangat memuaskan. Dan berikut rangkuman inti dari film ini. Victor adalah seorang anak lawyer terkenal yang bernama Patricia, di mana pada suatu hari Victor ditemukan orang dengan luka di kepalanya dan polisi mulai menyelidiki siapa anak ini. Di sisi lain, Patricia sedang mengikuti sidang di mana dia berhasil membebaskan tersangka pencucian uang. Polisi mendapati bahwa Victor adalah anak Patricia. Saat Patricia menemuinya, Victor memberitahu bahwa seseorang menculiknya. Lalu Victor memberi sketsa wajah untuk polisi. Tak lama orang yang dianggap menculik Victor ditangkap.
namun polisi tidak memiliki cukup bukti untuk menangkapnya dan akhirnya dia bebas. Namun Patricia merasa orang ini masih terus-terusan mengganggu Victor. Dia merasa tidak bisa mengandalkan polisi. Lalu dia mendatangi seseorang bernama Raul. Diketahui bahwa Raul memiliki hubungan dengan Patricia 10 tahun yang lalu dan Patricia meninggalkannya tanpa sebab. Dia meminta bantuan Raul untuk memberi laki-laki yang menculik Victor pelajaran agar dia jera. Lalu di suatu tempat, anak buah Raul menghajar orang yang menculik Victor dan mereka bilang bahwa mereka telah membunuh Carlos. Di saat yang bersamaan, polisi mendapati bahwa Victor berbohong. Lalu dia jujur bahwa dirinya tidak diculik, namun dia dibully dan dipukul oleh teman-temannya. Karena malu dan takut mengaku, dia mengarang cerita untuk menutupinya. Patricia yang tahu hal ini menghubungi Raul untuk tidak melanjutkan aksinya karena dirinya salah sangka. Namun anak buah Raul membunuh orang yang mencoba menculik Victor. Patricia menemui masalah baru. Pembunuh Carlos menginginkan tebusan ke Patricia. Raul juga menemui Patricia dan mengancamnya karena membawanya ke dalam masalahnya. Hingga akhirnya Patricia memutuskan untuk menjual asetnya untuk membayar kedua orang ini dan untuk membebaskan anaknya. Di sisi lain, polisi mengetahui Patricia terlibat dalam hilangnya Carlos dan mulai mengikutinya. Hingga pada akhirnya Patricia menemukan fakta bahwa Carlos tidak mati, dia hanya disekap di sebuah tempat. Orang yang mengaku membunuh Carlos hanya menipu Patricia. Dan dalang dari penipuan ini adalah Raul. Dia menipu Patricia dengan cara yang tidak mungkin bisa dia ungkap dan laporkan. Gimana menurut kalian tentang film ini? Silahkan tulis di kolom komentar.